Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang sistem persamaan linier dan matriks ya. Sebelumnya saya akan introduction terlebih dahulu. Kita tadi tentang SQL ya. Nah, untuk introduction-nya di sini informasi dalam sains dan bisnis dan matematik sering disusun sebagai baris dan kolom untuk membentuk array persegi panjang atau yang disebut dengan matriks ya. Yang sering disebut dengan matriks. Matriks ini sering muncul sebagai tabel data numerik yang muncul dari pengamatan fisik, tetapi muncul dalam berbagai konteks matematika juga. Sebagai contoh, dalam melihat di bab ini bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persamaan ini ya, ini kita bisa tuliskan secara matriks menjadi seperti ini. Jadi ini kan 5 X plus Y sama dengan 3. Itu berarti di sini 5, Y-nya 1, ini 1, kemudian ini hasilnya 3, kita tuliskan 3 di sini. Dan sama untuk baris yang kedua. Itu salah satu persamaan linier yang diubah ke dalam bentuk matriks ya. Dan solusi sistem ini dapat diperoleh dengan melakukan operasi ini tadi. Jadi kita menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan matriks ini tadi. Nah, hal ini sangat penting dalam mengembangkan program komputer untuk menyelesaikan sistem persamaan. Karena komputer ini sangat cocok untuk manipulasi array informasi numerik ya. Namun, matriks juga hanya alat notasi untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Mereka dapat dipandang sebagai objek matematika dalam hak mereka sendiri, dan ada teori yang kaya dan penting yang terkait dengan memiliki banyak aplikasi praktis. Nah, ini adalah studi tentang matriks dan topik yang terkait membentuk bidang matematika yang disebut dengan linear algebra atau aljabar linier. Dalam bab ini kita akan mempelajari hal tersebut dalam bentuk matriks. Ini untuk pengantarnya. Kemudian kita akan bahas tentang pengenalan dari sistem aljabar linier. Dalam video ini kita akan bahas tentang sistem persamaan linier dan solusinya ya. Pada bagian pertama kami akan memperkenalkan beberapa terminologi dasar dan membahas tentang metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linier itu. Nah, saya sebelumnya akan memberitahukan bahwa untuk buku yang saya pakai di sini adalah bukunya Howard Anton. Kemudian kita lanjut ya. Pada bagian pertama kami akan memperkenalkan beberapa terminologi dasar tentang sistem persamaan linier ya. Di sini ingatlah bahwa dua dimensi dari sebuah garis atau sistem koordinat X dan Y ini dapat direpresentasikan menggunakan persamaan yang memiliki bentuk umum seperti ini. Ini ya untuk persamaan umumnya. Dan dalam tiga dimensi sebuah bidang dalam sistem koordinat Y, Z, kemudian ada X, itu seperti ini. Ini tadi untuk 2 dimensi, ini yang 3 dimensi. Nah, untuk yang 2 dimensi di sini A dengan B-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian ini
A, B, C. Ini A, B, C tidak sama dengan 0 semuanya ya. Ini adalah contoh dari persamaan linier. Yang pertama adalah sistem persamaan linier 2 variabel. Kalau yang ini tadi 3 variabel. Nah, untuk rumus secara umum linear equation di sini adalah seperti ini ya. Kalau ini tergantung nanti variabelnya ada berapa ya. Jadi A1X1 ditambah A2X2 ditambah seterusnya ditambah ANXN sama dengan B. Begini ya. Kemudian kita itu dapat menuliskan persamaannya juga dalam bentuk seperti ini. Langsung saja kita ke contoh biar lebih jelas. Di sini adalah misalkan ada persamaan linier seperti ini. Ini contoh dari persamaan linier ya. Kemudian yang ini tuh bukan persamaan linier ya. Karena apa? Karena di sini ada sinnya. Kemudian di sini ada akarnya. Jadi ini bukan sistem persamaan linier dan ini juga bukan sistem persamaan linier. Lanjut ke dalam halaman berikutnya. Ini untuk secara umum sistem persamaan linier dengan M equation di dalam N, di mana X1, X2 itu berjalan sampai Xn ya, dapat dituliskan persamaannya seperti ini. Seperti ini ya. Ini sistem persamaan linier. Kemudian solusi dari sistem ini nanti merupakan sebuah barisan di mana di barisan tersebut merupakan X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Nah, ini untuk hasil dari sistem persamaan linier tersebut. Lanjut ke contoh. Oh ya, untuk sistem persamaan linier ini ada beberapa macam. Yang pertama itu dia yang tidak ada solusi. Tidak ada solusi ketika apa sih? Ketika dia sistemnya itu ketika digambarkan itu sejajar, makanya dia itu tidak memiliki penyelesaian ya seperti ini. Kemudian dia memiliki satu solusi ketika berpotongan seperti ini. Solusinya di mana? Solusinya ini adalah di sini ya. Saya tunjukkan solusi SPL-nya di sini, perpotongan dua garis ini. Seperti itu. Kemudian untuk yang memiliki solusi banyak atau tak hingga, itu dia yang seperti ini dua garis ya, tapi dia sama. Ini dua garis tapi dia sama. Oleh karena itu kan dia memiliki solusi yang tak terhingga karena di sini dua garis tapi dia berada di tempat yang sama. Oleh karena itu kan dia berpotongan terus ya. Makanya di sini disebut memiliki solusi yang tak hingga. Seperti itu. Kemudian untuk yang kalau tadi yang 2 peubah, kalau yang sekarang 3 peubah, ini misalkan ada persamaan yang dia kalau sini tadi sejajar ya, sejajar. Ini tidak memiliki solusi. Kemudian ini ada dua yang paralel. Kemudian tidak ada
intersection ya antara paralel 1 sama 2. Maksudnya yang mana sih? Maksudnya di sini adalah yang ini. Yang ini antara 1 sama 2 di sini dia kan tidak ada perpotongan, makanya dia no solution juga. Kemudian selanjutnya adalah seperti ini. Jika ada persamaan dia 3 dimensi atau 3 peubah yang persamaannya itu berpotongannya seperti ini, dia juga no solution, tidak ada hasilnya. Kemudian kalau seperti ini, dua sejajar juga tidak ada solusinya. Kemudian kalau seperti ini ya, antara plane 1, plane 2, dan plane 3 itu ada potongan. Dia memiliki satu solusi, yaitu di mana? Di sini. Kurang pas ini ya. Di sini ya. Ini solusinya. Ini dikatakan memiliki solusi itu apabila ketiga-tiganya itu berpotongan ya. Makanya dia itu memiliki satu solusi. Contohnya ini tadi. Kemudian ini memiliki solusi yang tak hingga. Kenapa? Karena dia berpotongannya dari titik sini sampai ke sini. Ini kan tidak bisa kita hitung ya berapa banyaknya titik. Kemudian seperti ini juga tidak terhingga. Karena apa? Dia itu ini kan 3 plane. Ini 3 plane ya. Ini 3 plane. Tapi dia berada di satu tempat, oleh karena itu dia itu memiliki tak hingga solusinya. Kemudian sama seperti ini. Ini ada 2 yang plane-nya itu bertumpuk ya. Ini ada 2 plane. Ini 1. Nah, maka dari itu dia itu perpotongannya kan di sini tuh. Ini juga tak hingga. Seperti itu. Ini untuk macam-macam solusi dari sistem persamaan linear. Jadi setiap sistem persamaan linear itu bisa jadi dia tidak memiliki solusi, bisa jadi dia hanya punya satu solusi, dan bisa jadi memiliki banyak solusi atau tak hingga. Contohnya kita langsung contoh ke perhitungan. Di sini misalkan ada sistem persamaan linear, 2 peubah itu adalah seperti ini ya. X min Y sama dengan 1. Kemudian 2X plus Y itu sama dengan 6. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini ya. Ini kan berarti dengan substitusi ya. We can eliminate X from the second equation by adding negatif 2. Oke, berarti seperti ini. Dari persamaan ini kalian bisa jabarkan jadi X ini sama dengan, kan ini ya, X min Y sama dengan 1 tuh. Berarti X sama dengan 1 plus Y. Jadi negatif Y pindah luas jadi positif ya. Nah, setelah itu kalian masukkan nih ke dalam persamaan 2. Ini tadi 1, ini persamaan 2. Dimasukkan ini 3 ya.
3 dimasukkan ke 1. Maaf, 2. Hasilnya nanti kan ini 2x plus y sama dengan 6 ya. Berarti ini 2, x-nya kita ganti 1 plus y. 1 plus y itu sama dengan 6. Ini berarti 2 ditambah 2y ditambah y sama dengan 6. Berarti 3y ini sama dengan 6. Ini 2 pindah ruas dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi 3y ini sama dengan 4. Ya, ini ya. Kemudian dari sini kita bisa hitung, berarti y-nya itu adalah 4/3. Seperti itu. Setelah kita tahu y sama dengan 4/3, berarti kita bisa hitung x-nya tuh. Ini dimasukkan ke persamaan 1. Hasilnya adalah x dikurangi 4/3 itu sama dengan 1. Berarti x-nya ini sama dengan 1. Ini pindah ruas ya, jadi positif plus 4/3. Sama dengan berapa? Ini 1 itu adalah 3/3 ditambah 4/3. Hasilnya adalah 7/3. Jadi x-nya di sini adalah 7/3 dan y-nya adalah 4/3. Itu hasil dari sistem persamaan linier dua peubah ini ya. Itu. Kemudian contoh lain, ini ya, misalkan seperti ini. Contoh yang kedua, ada persamaan seperti ini. Bagaimana penyelesaiannya? Sama ya caranya. Berarti ini x sama dengan 4 dikurangi y ya, pindah ruas. Kemudian kita bisa masukkan tuh 3x plus 3y sama dengan 6. Berarti x-nya kita masukkan ke sini ya. Ini berarti 3 kali 4 min y plus 3y sama dengan 6. Hasilnya itu 12 kurangi 3y plus 3y itu sama dengan 6. Nah, ini kan sama dengan negatif 3y ditambah 3y itu kan 0 ya. Berarti ini 12 itu sama dengan 6. Berarti ini kan tidak mungkin ya. Dan variabel y tidak kita temukan. Berarti dia itu tidak memiliki solusi. No solution. Seperti itu ya. Itu contoh yang tidak memiliki solusi. Nah, untuk selanjutnya ini yang memiliki banyak solusi ya. Di sini misalkan ada persamaan seperti ini. Sistem SPL-nya. Kemudian ini kan sama dengan kalau kita 4x min 2y sama dengan 1 tuh. Nanti 4x sama dengan 1 tambah 2y. X sama dengan 1 plus 2y dibagi 4. Nah, 1 plus 2y dibagi 4 nanti kalau dimasukkan ke sini, berarti kan ini 16x dikurangi 8y sama dengan 4.
16 dikalikan 1 plus 2Y dibagi 4 dikurangi 8Y, ini sama dengan 4. Ini kita jabarkan nanti ya. Itu hasilnya adalah 4. 32 dikurangi 4Y jadinya ditambah 8Y dikurangi 8Y, itu sama dengan 4. Ini sama dengan lagi ya, 0. Ini pindah ruas ke sini sama dengan 0. Kalau kita menjumpai seperti ini, berarti dia memiliki banyak solusi atau tak hingga solusinya. Oleh karena itu, nanti kita perlu membuat suatu parameter, di mana parameternya itu kita sebut T ya. Seperti pada persamaan ini. Itu tadi untuk macam-macam sistem persamaan linear, dari yang tidak ada solusi, kemudian yang ada solusinya 1, kemudian yang sistem persamaan yang memiliki banyak solusi, dan seterusnya. Lanjut ke dalam contoh dari sistem persamaan linear dengan 3 peubah ya. Jadi misalkan ada sistem persamaan linear seperti ini. Dia ada X ditambah Y ditambah 2Z itu sama dengan 9. Kemudian 2X ditambah 4Y dikurangi 3Z itu sama dengan 1. Kemudian 3X ditambah 6Y dikurangi 5Z sama dengan 0. Kita buat matriksnya terlebih dahulu ya. Jadi kita ubah ke dalam matriks, hasilnya adalah yang di sebelah kanan di sini ini 1 1 2 9, maka matriksnya 1 1 2 9. Kemudian 2 4 negatif 3 1, 2 4 negatif 1 3 1, 3 6 negatif 5 0. Diperolehlah persamaan matriksnya adalah seperti ini. Selanjutnya dalam menyelesaikannya bagaimana? Kita mengnolkan yang di sini dulu. Caranya bagaimana? Caranya berarti di sini baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Begitu ya. Berarti di sini itu R2 dikurangi 2 R1 ya. Berarti 2 dikurangi 2, kan 2 kali 1 2 tuh. Hasilnya adalah 0. Kemudian di sini untuk selanjutnya 4 dikurangi 2 kali 1. Berarti dia hasilnya adalah 2. Kemudian negatif 3 dikurangi 2 kali 2. 2 kali 2 negatif 4. Negatif 3 dikurangi negatif 4. Hasilnya negatif 7. Selanjutnya 1 dikurangi 2 kalikan 9. 2 kali 9 18. 1 dikurangi 18 negatif 17. Ini ya caranya untuk mengnolkan yang daerah sini. Langkah selanjutnya adalah mengnolkan baris yang ketiga kolom pertama. Jadi kita mengnolkan yang ini. Saya bentuk kotak, mengnolkan yang ini. Caranya bagaimana? Sama dengan yang tadi konsepnya, yaitu R3 baris ketiga dikurangi, biar 0 kan dia dikurangi 3 ya, berarti 3 kalikan R1. Seperti itu. Nanti hasilnya berarti di sini ini ya. Tadi 3 dikurangi 3 kali 1 hasilnya adalah 0. Ini untuk baris pertama sama, baris kedua tetap sama ya, ini sama.
kita hanya mengubah R3-nya saja. Kemudian 6 dikurangi 3 kali 1 berarti hasilnya ada 6 dikurangi 3, hasilnya ada 3 ya. Ini hasilnya adalah 3. Kemudian negatif 5 dikurangi 3 kali 2 ya. Hasilnya adalah negatif 5 dikurangi negatif 6, negatif 11. Ini hasilnya negatif 11. Kemudian ini 0 dikurangi 3 kali 9 berarti negatif 27. Tadi 0 dikurangi 3 kali 9 adalah negatif 27 ya, negatif 27. Hasilnya adalah di sini. Kemudian selanjutnya kita itu akan mengubah baris kedua, kolom kedua ini menjadi 1. Caranya bagaimana? Dengan membagi baris kedua ini dengan 2. Jadi atau gini, atau dikalikan dengan setengah ya. Ini kan kalau dikalikan setengah hasilnya nanti akan 1 ya. 2 kalikan setengah hasilnya adalah 1. Kemudian negatif 7 kalikan setengah hasilnya adalah negatif 7/2. Kemudian negatif 17 dikalikan setengah hasilnya adalah negatif 17/2. Baik, untuk yang lainnya itu adalah sama ya, untuk baris pertama sama ketiga. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengnolkan yang kolom kedua baris ketiga, yaitu di sini ya. Jadi kita itu akan membentuk 0 segitiga bawah. Berarti segitiga bawahnya kita jadikan 0. Di sini nanti jadikan 0 ya di sini. Berarti kan ini 3 biar jadi 0 itu dikurangi berapa? Dikurangi 3 ya. Berarti nanti kita itu baris 3 dikurangi 3 kali R2. Kenapa kita ambil R2? Karena di sini biar tetap 0. Kalau nanti kita ambil R1, hasilnya di sini tidak 0. Seperti itu ya. Oleh karena itu kita nanti akan menggunakan baris kedua. Kemudian ini 0 dikurangi 3 kali 0 kan 0 ya. Kemudian 3 dikurangi 3 kalikan 1 kan hasilnya 0. Taruh sini. Kemudian negatif 11 dikurangi 3 kali negatif 7/2. Ini kan hasilnya negatif 11 ditambah 21/2 ya. Biar sama, ini kan berarti kita samakan penyebutnya, yaitu jadi negatif 22 plus 21 dibagi 2. Itu berarti sama dengan negatif 1/2 ya. Negatif 1/2 1/2. Kita taruh di sini. Selanjutnya tadi udah sampai negatif 1/2. Ini 0 negatif 1/2. Kemudian untuk yang sini negatif 27 dikurangi 3 kalikan R2 kalikan negatif 17/2. Hasilnya di sini negatif 27 dikurangi di sini berapa? Jadinya 51 51 ya. 51/2 jadi positif, ini negatif, sini negatif. Kemudian 27 kalikan 2 bisa makan penyebutnya ya. Berarti ini adalah negatif 54 ditambah 51 dibagi 2. 54 dari mana? Kalikan 2 karena kita mau menyamakan penyebutnya. 27 kali 2 kan 54. Ini negatif jadi negatif 54 ditambah 51 hasilnya adalah negatif 3/2. Kita taruh di sini.
Seperti itu ya. Udah ketemu 0, 0, 0 untuk segitiga bawah. Kemudian kita akan membuat untuk kolom pertama, kolom ketiga, baris ketiga di sini itu sama dengan 1. Caranya bagaimana biar sama dengan 1? Berarti baris ketiga ini dikalikan negatif 2 ya. Negatif 2 R3 kalikan negatif 2 ya. Berarti di sini hasilnya itu adalah negatif 2, negatif setengah kalikan negatif 2 hasilnya 1. Negatif 3/2 kalikan negatif 2 hasilnya 3. Seperti itu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengenolkan yang kolom kedua, baris pertama dari matriks ini kita nolkan. Caranya bagaimana? Caranya ya tinggal kita ini tadi kan untuk yang sini ya. Untuk yang sini biar 0 itu berarti Pak menggunakan R1 dikurangi R2. Seperti itu. Berarti ini 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. 2 dikurangi negatif 7/2 berarti kan 4 dikurangi 7 itu adalah negatif 3. Seperti ini ya biar lebih mudah. Kan tadi 2 dikurangi negatif 7/2 sama dengan ditambah 7/2 ya. Ini 4 plus 7 bagi 2. Dapatnya 4 dari mana? Disamakan penyebutnya berarti dikalikan 2 ya. 4 tambah 7 hasilnya adalah 11/2. 11/2 seperti itu. Hasilnya /adalah ini. Kemudian selanjutnya berarti ini 9 dikurangi negatif 17/2. Sama ya caranya, berarti ini 18 ditambah ini 17 dibagi 2 sama dengan, kenapa dia jadi positif? Ini negatif kali negatif kan positif ya, sama dengan 35/2. Seperti itu. Kita masukkan di sini. Itu untuk cara mencari 35/2-nya ya. Di sini udah ketemu, ini udah ketemu. Langkah selanjutnya adalah kita mengenolkan yang sini. Mengenolkan yang sini. Mengenolkan yang sini. Aduh, sebentar. Mengenolkan yang sini menggunakan baris ketiga, dan mengenolkan yang di sini juga sama menggunakan baris ketiga. Kenapa ini bisa langsung? Karena di sini yang dioperasikan itu adalah baris pertama dan kedua menggunakan baris yang ketiga. Jadi tidak ada kaitannya ya. Misalkan kalian begini dalam dua langsung ya, mencari dua titik langsung, kalian mencari baris pertama menggunakan baris kedua, sedangkan kalian juga mencari baris kedua menggunakan persamaan yang ke baris yang ketiga. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena yang baris kedua saja tadi baru mau dicari atau baru mau digunakan di persamaan 1. Ini kalau misalkan bolehnya itu baris pertama sama kedua itu sama-sama menggunakan baris ketiga yang beda ya. Beda dari yang dicari. Seperti itu. Berarti ini
rumusnya adalah biar 0 berarti kalikan berapa ini? Yang sini baris pertama dikurangi 11/2 dari baris ketiga. Kemudian baris yang kedua dikurangi, ditambah dengan 7/2 R3. Kenapa dia negatif 11/2? Untuk mengenolkan 11/2 kan kalian harus mengurangi dengan 11/2 tuh. Jadinya nanti hasilnya 0. Sama dengan kenapa ini kok negatif 7/2 kok menggunakan 7/2 untuk pengoperasiannya sama ya. Biar 0 kan harus ditambah dengan 7/2. Seperti itu. Karena di sini adalah 1. Jadi sebenarnya rumusnya ini 11/2 dibagi 1 kan sama ya, hasilnya 11/2. Pokoknya intinya itu biar di sini sama-sama 0 tuh di sini. Nanti kalian menggunakan operasi ini kalian peroleh sini. Lanjutnya caranya sama ya yang dengan di atas-atasnya. Kemudian dari sini setelah kalian peroleh hasil matriks seperti ini kan sama dengan X itu adalah 1, Y-nya ini kan udah 0 semua tuh, segitiga atas, segitiga bawah sudah 0 semua, tinggal diagonalnya aja nih. Diagonalnya 1, 1, 1. Artinya apa sih? Berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Dapatnya 2 dari mana? Dari sini. Kemudian Z-nya sama dengan 3 dari sini. Seperti itu ya. Ini dalam mencari sistem persamaan linier. Baik, begitu untuk mencari sistem persamaan linier. Untuk lebih memperjelas, silahkan kalian nanti coba untuk exercise-nya. Untuk exercise silahkan coba untuk yang ini ya, yang soal nomor 9. Baik, yang sama yang tipe dari yang saya contohkan tadi itu adalah yang nomor 9 ya. Baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Jika ada pertanyaan ataupun pembenaran dalam saya menyampaikan materi yang berdasarkan pada bukunya Howard Anton ini, nanti silahkan komentar di forum komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.